Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, terutama sahibul bait Al-Am Muhammad bin Uthman hafidhahullahu ta'ala, yang mudah-mudahan beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi sehat wal afiat, diberi istiqamah, diberi rezeki yang halal, diberi sukses dan bahagia dunia akhirat. Kita butuh orang-orang seperti beliau yang lebih banyak lagi, yaitu orang yang oleh Allah diberi kelebihan harta dan kemudian tidak pelit untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak akan merugikan. Itulah yang namanya untung di dunia dan di akhirat. Perniagaan yang tidak mungkin rugi. Mudah-mudahan beliau oleh Allah selalu dijaga hatinya untuk ikhlas dan istiqamah, dan pada akhirnya husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian juga kepada Al-Am Abdurrahman Baraja, yang beliau juga pengurus yang mengelola pengajian Ar-Rayyan ini. Mudah-mudahan beliau juga oleh Allah diberikan sehat wal afiat, istiqamah, diberikan oleh Allah sabar, diberikan oleh Allah ikhlas, dan semoga beliau dan kita semuanya ditutup umurnya oleh Allah dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 9 Jumadal Ula 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2015. Sebenarnya Al-Am Abdurrahman itu ngundang sudah lama, tapi menyesuaikan dengan waktu. Alhamdulillah oleh Allah diizinkan pada malam hari ini saya bisa ngisi lagi di majelis ta'lim Ar-Rayyan ini di Trawas. Dan ini merupakan pengajian saya di sini yang ke-8. Yang pertama-tama dulu adalah di awal-awal pembukaan pengajian di tempat ini, yaitu tahun 2010, awal-awal 2010. Jadi di bangunan ini sudah 5 tahun ya. Jadi di bangunan ini pengajiannya sudah 5 tahun. Masya Allah, istiqomah. Yang penting itu adalah istiqomah. Bagaimana kita tetap istiqomah, lurus, ya, tidak berubah. Istiqomah ini amal yang hebat, amal yang dahsyat. Dan istiqomah ini bukan amal yang sembarangan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari para sahabat bertemu dengan beliau, ternyata di rambut beliau ada beberapa helai uban. Cuman beberapa helai saja. Kemudian para sahabat bertanya, laqad syibta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Anda keluar uban. Apa kata beliau? Syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Yaitu ada beberapa surat lain yang beliau sebut secara khusus adalah surat Hud. Kenapa surat Hud? Para ulama berusaha mencari di dalam surat Hud ini mana yang berat itu.
yang sampai membuat rambut Nabi beruban. Sebagian ulama berpendapat itu ayat nomor 112 yang berbunyi fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Jadi ayat perintah istiqomah inilah yang sangat berat. Sehingga sampai rambut Nabi beruban. Jadi istiqomah ini berat. Bagaimana kita tetap lempeng, nggak bengkok-bengkok lagi. Dan ini juga wasiat Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat ketika minta kepada Nabi ya sebuah amalan yang dijadikan pegangan. Sehingga nggak perlu tanya kepada orang lain. Apa kata Nabi? Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian kamu istiqomah. Nah, istiqomah ini yang penting sekarang ini. Karena terus terang saja, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat hidayah. Mudah-mudahan. Hidayah sekarang sudah ada di tangan kita. Jadi tangan kita hidayah. Perjalanan kita masih panjang. Kita tahu enggak kapan kita mati? Ada yang tahu enggak? Kita tidak tahu kapan kita mati. Mungkin besok lusa, mungkin nanti malam, mungkin pekan depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, wallahu alam. Hidayah sudah ada di tangan kita sekarang. Nah, bagaimana caranya hidayah ini jangan dilepas lagi? Itulah namanya istiqomah. Sudah ada di tangan kita hidayah, jangan dilepas. Karena kalau kita sudah dapat hidayah, lalu kita lepas hidayah. Karena godaan ini berat. Perjalanan kita masih panjang. Godaan berat. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW menyebut akan datang satu fitnah di akhir zaman nanti. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau gelap, itu orang nggak tahu apa-apa. Nabrak sini, nabrak sana. Sehingga kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Ada orang pagi iman, sore kafir. Ada orang sore iman, pagi kafir. Kenapa? Menjual agamanya hanya untuk mendapatkan secuil daripada dunia. Nah, jadi hidayah sudah ada di tangan, jangan dilepas lagi. Karena itu doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena hati ini berbolak-balik. 1 detik begini, 1 detik begini. Bahkan Nabi menyebut hati berbolak-balik lebih daripada air yang mendidih. Atau lebih daripada bulu di tengah padang pasir yang diterpa angin. Subhanallah. Kemudian juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di antara doa yang paling banyak beliau ucapkan adalah Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkan hamba di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya saya, antum, Al-Am, Muhammad bin Uthman Al-Am, Abdurrahman Baraja, kita semuanya mudah-mudahan istiqamah. Hidayah yang sudah di tangan jangan dilepas lagi. Sampai kita mati, harapan kita adalah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Penutup umur yang
terbaik. Itulah namanya sukses. Karena kalau hidayah kita lepas, rugi. Allah berfirman, ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Hidayah di tangannya dilepas. Dia beli kesesatan. Jadi dia beli kesesatan, yang dipakai bayar adalah hidayah. Maka mereka itu tidak untung perniagaannya. Dan mereka tidak mungkin dapat hidayah lagi. Sudah di tangan dilepas. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu, kita semua ini ingin selama hidup ini bermanfaat hidup kita. Sehingga kita nanti mati istirahat. Istirahat. Di dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, disebutkan bahwasanya ada jenazah dibawa lewat di hadapan Nabi. Nabi mengucapkan mustarih wa mustarah minhu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud Anda? Lalu beliau menjelaskan, al-abdul mu'min idza mata yastarihu min adzad dunya wa nasabiha ila rahmatillahi ta'ala. Seorang hamba yang beriman kalau mati, dia istirahat. Istirahat dari gangguan-gangguan di dunia, dari kepayahan di dunia, menuju rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin kalau mati itu enak. Orang mukmin, orang baik. Orang baik itu kalau mati enak, istirahat. Di dunia dia diganggu. Diganggu kan? Orang beriman, orang baik diganggu, dituduh macam-macam, fitnah ini itu. Kemudian juga di dunia dia capek, dia payah. Dia berusaha, dia berupaya. Begitu mati dia istirahat. Sehingga diistilahkan al-mautu rahatul mu'min. Mati adalah istirahatnya orang yang beriman. Yang penting kita beriman. Ya, sehingga ada ulama yang mengatakan anta waladatka ummuka bakihan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Fa'mal amalan takunu idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kamu dulu ketika lahir nangis. Sementara yang di sekitarmu, bapak, ibu, kakek, nenek semuanya tertawa gembira riang. Maka beramallah dengan amal-amal soleh. Supaya ketika kamu mati, kamu yang tertawa. Mereka yang menangis gantian. Jadi kalau orang baik mati itu dia tertawa, dia tersenyum, dia senang, dia bahagia. Yang ditinggal nangis semuanya. Ya, kalau ada orang baik mati pasti kita nangis, ya Allah. Orang baik meninggal dunia. Ini berarti adalah ahlul jannah. Kata Nabi kalau ada orang mati ada 4 tetangga dekatnya yang kenal dia, yang tahu dia, mengatakan dia adalah orang baik. Setahu saya dia orang baik. Allah mengatakan, qabiltu bi syahadatikum wa ghafartu lahum ma la ta'lamun. Aku terima persaksianmu dan aku ampuni dosa dia yang kamu tidak tahu. Allahu Akbar. Kita berharap jadi orang seperti ini. Jadi mati, istirahat, yang ditinggal nangis, kehilangan. Tapi sebaliknya, wal abdul fajir idza mata yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. Kalau orang yang fajir, orang jahat, di rumahnya tidak baik, di kampungnya, di kantornya, di mana-mana tidak baik, selalu ganggu. Maka orang seperti ini kalau mati, yang ditinggalkan yang istirahat. Manusia istirahat. Kalau dia suka ganggu negara, negara istirahat. Jadi kalau ada koruptor mati, itu negara senang istirahat. Kemudian juga pohon-pohon istirahat. Kalau orang suka
menebang pohon sembarangan. Kemudian juga binatang-binatang istirahat. Kalau dia suka ganggu binatang, di rumahnya ada kucing ditendang. Itu kalau dia mati kucingnya seneng. Ya, alhamdulillah tidak ada yang nendang lagi. Jadi maksudnya di sini jangan sampai kalau kita mati orang-orang seneng. Harapan kita kalau mati orang-orang merasa kehilangan. Caranya adalah kita berbuat kebaikan. Kemudian berikutnya, majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang terbaik. Rasulullah Muhammad SAW menyebut ini adalah Riyadul Jannah. Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u. Kalau kamu melewat taman-taman surga, kamu lewat di sana, kamu mampir, kamu makan minum di sana. Para sahabat bertanya, "Wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikir. Halaqah-halaqah untuk ingat Allah. Ya ini, mencari ilmu yang paling afdal. Kemudian banyak fadilahnya. Rasulullah menyebut kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Kita merasakan itu kan? Kalau di majelis ilmu kita rasakan tenang, damai, bahagia. Kemudian rahmat kasih sayang Allah meliputi kita. Bahkan malaikat ikut hadir. Disebutkan malaikat membentangkan sayapnya. Kemudian dipuji-puji oleh Allah di depan malaikat. Dipuji oleh Allah. Wahai malaikat, saksikan. Orang-orang yang lain menonton TV, yang lainnya berbuat sia-sia, berbuat maksiat, jalan-jalan ke sana kemari, sementara mereka di majelis-majelis ilmu. Dipuji oleh Allah di depan malaikat. Bukan hanya itu, ya, dosa-dosa kita diampuni Allah. Malaikat itu keliling cari majelis seperti ini. Ya, kalau ketemu kumpul, terjadi dialog antara Allah dengan malaikat, sampai akhirnya Allah mengatakan, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Wahai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya. Lalu malaikat mengatakan kepada Allah, Allah lebih tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Ya Rabb, inna fihim fulanan abdun khatta laisa minhum wa inna ma ja'a li haja aw marra bihim fajalasa ma'ahum. Ya Allah, di sana ada seorang hamba penuh dosa, bukan golongan mereka. Dia datang karena ada perlunya saja, atau kebetulan dia lewat lalu dia mampir. Apa kata Allah? Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Humul qaumu wa fi riwayah humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya tanpa kecuali. Karena mereka adalah kaum, mereka adalah majelis yang siapa saja ada pada mereka tidak akan sengsara. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang seperti itu. Kita mendapatkan semua keutamaannya dan jalan kita dimudahkan oleh Allah ke syurga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Masya Allah, antum dari mana aja? Dari Surabaya, dari Jombang, dari Kediri, dari Malang, dari Bangil, dari Madiun, Dr. Abu Bakar, Pak Juber, dari Mojokerto. Tujuannya apa? Menghadiri majelis ilmu. Masya Allah, menempuh jalan mencari ilmu, insya Allah kita dimudahkan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wabil khusus adalah yang menyediakan, yang memfasilitasi Al-Am Muhammad bin Uthman hafidhahullah ta'ala wa taqabbal minna wa minhu insyaallah salihal a'mal. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini penting. Al-Qur'an ini bukan kitab sembarangan. Ya. Ini kitab Allah ini. Antum kalau cari yang suci di dunia hanya ini. Ini yang suci di dunia. Isinya ini adalah kalamullah. Ya, ini kalamullah. Jangan sampai jauh dari ini. Ini adalah kitab sukses dunia akhirat. Ini adalah kitab bahagia dunia akhirat. Ini adalah kitab terbaik dunia akhirat. Antum ingin kebaikan dunia, ini kitabnya.
kebaikan akhirat, ini kitabnya. Kebaikan dunia akhirat, ini kitabnya. Jangan jauh dari ini. Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, 30 juz, ada 114 surat. Tidak ada khilafiyah di antara kita insyaallah bahwa kita kepingin bahagia. Mungkin yang lalu saya sudah pernah ceritakan, mereka cari bahagia, salah jalan, akhirnya sengsara, bunuh diri. Di antaranya adalah karena jauh dari ini. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat nomor 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mempelajari, tidak mentadabburi, tidak mengamalkan, hidupnya sempit. Kalau jauh dari ini, jangan mimpi bahagia. Jangan mimpi bahagia. Di luar ini nggak ada bahagia. Bahagia semu, bahagia palsu. Di surat Thaha ayat nomor 2, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Qur'an diturunkan Allah bukan supaya kita susah. Bukan supaya kita susah, berarti kebalikannya, supaya kita bahagia. Bahagia, sukses, untung dunia akhirat. Kitabullah. Tapi kembali kepada antum sendiri, ingin bahagia atau tidak? Ada seorang ulama, beliau semenjak kecil sudah hafal Al-Quran, tapi kemudian menginjak usia SMP, SMA, jauh dari Al-Quran. Sibuk dengan buku-buku pengembangan diri yang ditulis oleh orang-orang kafir. Ya, D.J. Squad, Dale Carnegie, dan yang lain-lainnya. Kemudian beliau kembali kepada kitab-kitabnya ulama. Kitabnya Ibnul Qayyim Madarijus Salikin, kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, dirangkum, diringkas. Kemudian setelah itu beliau berpikir, Allah memberi saya Al-Quran semenjak kecil. Kenapa saya kok sibuk dengan kitab lain selain Al-Quran? Akhirnya beliau putuskan kembali kepada Al-Quran. Dan beliau temukan semua di dalam kitab itu intinya ada di dalam Al-Quran. Lalu beliau tulis sebuah buku yang berjudul Mafatihu Tadabburil Quran wan Najah fil Hayah. Kunci tadabbur Al-Quran dan sukses dalam kehidupan. Ya, ini kitabnya. Hidup yang terindah, hidup yang paling nikmat adalah di bawah naungan Al-Quran. Tapi dengan catatan, kita faham ketika membaca, dan kita juga berusaha mengamalkan isinya. Jadi alam kita dengan alam Al-Quran ini sama. Kita tidak akan merasakan lezatnya Al-Quran kalau alamnya beda. Kita baca Al-Quran, alam kita bukan alamnya Al-Quran, yang gak nyambung. Itulah yang disebut dengan al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah. Ni'matun la ya'rifuha illa man daqaha. Ni'matun tarfa'ul umur wa tubarikuhu wa tuzakkih. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat. Nikmat yang tidak mungkin diketahui kecuali orang yang merasakannya. Yang menjadikan umur kita semakin barokah, semakin baik, semakin bersih. Jadi kita tidak bisa merasakan nikmatnya ini kecuali kita ya hidup di bawah naungan Al-Quran. Kita praktekkan ini. Kalau kita bicara keutamaan membaca, insya Allah semuanya sudah sering dengar kan? Di dalam surat Fatir 29-30, Allah mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu tijaratan lan tabur, perniagaan gak mungkin akan rugi. Kemudian juga sabda Nabi yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian juga bahwasanya satu huruf mendapat satu kebaikan,
dilipatkan sampai 10. Alif lam mim dapat 30. Kemudian juga orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, yang baik. Kalau orang baca Al-Quran terpatah-patah, sulit, tapi dia terus belajar, dia mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran membaca dan ganjaran usaha. Kemudian juga bahwa Al-Quran nanti hari kiamat akan memberikan syafaat, akan menolong kita. Nah, ini kita bahas ya. Itu sabda Nabi di dalam Sahih Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti hari kiamat datang memberikan syafaat kepada ashabih. Ashabih itu sahabat-sahabatnya, kepada temannya, kepada sahibnya. Nah, nanti kita bahas siapa itu sahibul Quran, itu siapa. Kemudian juga ada redaksi di dalam Sahihul Jami', sabda Nabi, Inna lillahi ta'ala ahlin minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai ahlin. Kalau diterjemahkan keluarga. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah itu? Para sahabat ingin jadi keluarganya Allah. Lalu kata beliau, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarganya Allah. Mereka adalah kelompoknya Allah. Mereka adalah orang dekatnya, orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi kalau kita ingin menjadi keluarganya Allah, orang khususnya Allah, kita menjadi ahlul Quran. Tadi ada 2 hal ya. Ada sahibul Quran, ada ahlul Quran. Nah, mari kita bahas siapa mereka itu. Kita ingin menjadi sahibul Quran dan kita ingin menjadi ahlul Quran. Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan, Ahlul Quran humul alimuna bih, al-amiluna bima fih, wa illam yahfadhuhu an dhahri qalb. Ahlul Quran adalah orang yang mengerti tentang Al-Quran dan mengamalkan isinya walaupun tidak hafal. Ini sangat indah ya. Jadi kata Ibnul Qayyim, ukurannya bukan hafal. Tapi kalau hafal ya punya nilai lebih. Ahlul Quran itu dia ngerti, dia paham, dan dia mengamalkan isinya. Dia baca, dia ngerti, dia paham, dia amalkan, ahlul Quran. Walaupun enggak hafal. Tentu kalau hafal nilainya lebih lagi. Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falisa min ahli. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahm. Adapun orang yang menghafalnya, hafal tapi enggak paham dan juga tidak mengamalkan isinya, maka dia bukan ahlul Quran. Walaupun hafalannya kuat ya, tegak lurus seperti tegaknya anak panah. Artinya hafalannya kuat, bagus, ya, tapi nggak paham, nggak ngamalkan, dia bukan ahlul Quran. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi sahibul Quran dan ingin menjadi ahlul Quran, maka kita perlu dekat dengan ini. Kita baca, kita pahami, dan kita berusaha mengamalkan. Untung kita keluarganya Allah. Coba rasakan. Kalau ingin bahagia, yaitu resepnya adalah seperti itu. Semakin banyak kita baca, tentu kita paham dan mengamalkan, maka derajat kita di surga lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita ngaji itu, kita ngaji ya, itu derajat kita naik terus. Semakin banyak ngajinya, derajatnya semakin tinggi. Sebagaimana di dalam hadis sahih
Ya. Sahih sebagaimana di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u biha." Dikatakan kepada sahibul Quran, sahibnya Al-Quran. Nah, kita jadi sahib. Sahib itu akrab, ya. Akrab. Kita bawa Al-Quran. Saya bawa ini bawa HP, ada aplikasi, jangan. Enggak enak. Yang namanya Al-Quran itu ya ini, bukan aplikasi. Memang ini fasilitas memudahkan, tapi enggak enak, jangan. Bawa Al-Quran betulan aja. Kita masukkan saku, kita bawa kemana-mana. Aplikasi nggak cukup. Rasanya juga lain. Coba rasakan antara baca Al-Quran di aplikasi sini dengan baca di mushaf betulan ini. Lain. Walaupun soal ganjaran kita urusannya Allah ya. Tapi yang namanya Al-Quran ya ini. Dikatakan kepada sahib Al-Quran itu, bacalah, naiklah, dan tartillah, karena kedudukanmu berada di akhir ayat yang kamu baca. Jadi berarti kita sedang membaca, itu kita naik terus. Naik. Semakin banyak, semakin tinggi. Tapi juga kita berusaha memahami dan mengamalkan. Karena kalau kita tidak mengamalkan, ya kita dijatuhkan oleh Allah nanti. Sebagaimana ada hadis yang lainnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat kaum dengan Al-Quran. Dan Allah menjatuhkan kaum dengan Al-Quran. Kita baca, kita amalkan, kita pahami, diangkat oleh Allah. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga diangkat. Antum lihat, sahib-sahib Al-Quran, ahlul Quran, di dunia nggak ada yang hina, mulia. Apalagi di akhirat, nanti insya Allah. Kemudian juga ada ucapan sangat indah dari sahabat Khabbab radhiyallahu taala anhu. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Semuanya ingin bertakarrub kepada Allah. Kata sahabat Khabbab apa? Taqarrab ilallahi mastata'ta fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalamih. Bertakarrublah, mendekatlah kepada Allah semampumu, silahkan. Tapi jangan lupa, kamu tidak akan bisa mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai daripada dengan firman-Nya. Jadi menurut sahabat Khabbab, mendekat kepada Allah, paling dicintai Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Ini dari Allah ini berasal dari Allah. Yang kita baca ini adalah firman-Nya Allah. Luar biasa Al-Quran ini. Kalau kita belum merasakan, rugi. Coba rasakan. Dan semua orang bisa. Kemarin saya di Sumatera Selatan, diundang oleh Pertamina di Prabu Muli dan keliling ke beberapa lokasi. Saya menyampaikan materi di antaranya masalah Al-Quran ini. Lalu ada direktur rumah sakit Pertamina di sana. Setelah selesai pengajian mendatangi saya. Dia cerita pengalaman pribadinya. Ustadz, saya kalau membaca Al-Quran itu sering nangis, Ustadz. Bahkan kadang kalau saya baca Al-Quran nangis gak bisa ditahan, nangis sekali. Dan subhanallah saya kok semakin cinta kepada Al-Quran. Bahkan kalau istilahnya beliau, seakan-akan saya kesedot Al-Quran. Itu istilahnya beliau gitu. Kesedot Al-Quran. Ingin selalu dekat Al-Quran. Ingin selalu membaca Al-Quran. Sampai saya pernah Ustadz baca sekuat saya. Dan saya mampu satu hari 10 juz. Ya. Inilah namanya kebesaran Al-Quran. Memang betul itu hak. Kalau orang udah kadung cinta sama ini, gak bisa pisah. Kalau istilahnya Pak Direktur tadi itu kesedot Al-Quran. Rindu terus, rindu.
kangen. Kalau sudah lama ngobrol dengan orang, ya Allah, rasanya kangen, kepingin buka Al-Quran, kepingin baca Al-Quran. Dan itulah yang namanya al-hayatu fi dilalil Quran nikmah. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat. Enggak ada nikmat seperti itu. Dan kita harus berusaha merasakan. Kalau kita belum sampai ke tingkatan itu, rugi kita. Di dunia ini ada surga. Kalau kita belum pernah masuk surga itu, kita enggak akan masuk surga di akhirat nanti. Dan surga dunia itu adalah, ya diantaranya ini. Kita dekat Al-Quran, baca Al-Quran, nikmat ibadah, zikir. Dan ini adalah zikir yang paling afdal, membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau punya nasihat yang sangat indah. Sahabat Uthman yang mengumpulkan Al-Quran, disetujui oleh semua sahabat Nabi. Beliau cinta Al-Quran. Bahkan beliau dibunuh oleh kaum pemberontak. Bukan dari kalangan sahabat ya, dari kalangan provokator. Dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Sahabat Uthman. Rumahnya dikepung sekitar kurang lebih 40 hari. Dia sudah tua, sudah sepuh. Ya. Pemberontak berhasil masuk ke dalam rumah beliau. Yang mana pada malam harinya, beliau mimpi ketemu Nabi. Sahabat Uthman mimpi ketemu Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, aftir indana ghadan. Hai Uthman, kau besok buka bersama-sama kami. Sahabat Uthman sahur, puasa, baca Al-Quran. Pemberontak berhasil masuk dan beliau ditebas dengan pedang. Ya, itu darahnya muncrat. Di ayat di surat Al-Baqarah, ayatnya berbunyi, fasayakfika humullah. Allah akan membalas mereka. Subhanallah. Wa huwas samiul alim. Kata sahabat Uthman radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hatimu bersih, kamu tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Rabbmu. Jadi beliau mengajarkan kepada kita cara mendiagnosa hati. Kalau kita malas ngaji, berarti hati kita sedang apa hati kita? Sedang kotor, sedang sakit hati kita. Karena kalau hati kita bersih, kita selalu rindu dengan ini, kepingin ngaji, kepingin baca. Jadi cara mendiagnosa hati, kita ukur dengan Al-Quran saja. Kalau kita senang dengan ini, baca, mempelajari, berusaha mengamalkan, berarti bersih hatinya. Kalau malas baca, berarti lagi kotor. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah, falyu'rid nafsahu 'alal Qur'an. Fa in habbal Qur'an fa innahu yuhibbullah. Fa innamal Qur'an kalamullah." Barang siapa yang ingin tahu bahwa dia cinta Allah, maka hendaklah dia ukur dirinya dengan Al-Quran. Kalau dia cinta Al-Quran, berarti cinta Allah. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Ini juga cara mendiagnosa. Kita cinta Allah enggak? Cinta Allah, berarti cinta Al-Quran. Ya, suka membaca, mempelajari, dan berusaha mengamalkan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Berapa lama kita harus khatam Al-Quran batas maksimalnya? Paling lambat khatam itu berapa lama? Berapa lama kira-kira? Paling lambat khatam. Ya, ada beberapa pendapat ya. Kalau menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa yukrahu an yuakhkhar khatmah Al-Quran akthar min arba'ina yauman. Yukrah, dibenci. Khatam Al-Quran itu ya lebih lambat daripada 40 hari. Jadi menurut beliau, batas maksimal paling lambat khatam Al-Quran itu adalah 40 hari. Dan itu makruh. Karena sudah terlambat. Karena sebagian ulama mengatakan batas maksimal adalah 1 bulan. 1 hari membaca 1 juz. Sehingga kalau 40 hari sudah batas maksimal sudah. Itu makruh 40 hari itu.
Berarti kalau bisa sebelum 40 hari sudah khatam. Lalu diberi komentar oleh Al-Qurtubi. Apa kata Al-Qurtubi? Wal arba'un muddatud du'afa wa ulil ashghal. Khatam 40 hari sekali itu adalah jangka waktunya orang-orang lemah, orang-orang sakit. Dan orang-orang yang super sibuk. Jadi orang sakit di rumah sakit itu 40 hari khatamnya. Atau super sibuk, presiden itu khatamnya 40 hari. Kalau kita nggak termasuk di sini, kita sehat dan kita bukan super sibuk. Subhanallah 40 hari. Khatam 40 hari sekali berat atau ringan? Berat atau ringan? Relatif, tergantung cinta kita kepada ini. Kalau kita sudah cinta kepada ini, nggak ada yang berat. Antum baca WhatsApp 1 hari berapa jam? Iya, baca WhatsApp, baca Twitter, baca Facebook, 1 hari berapa jam? 12 jam, Allahu Akbar. Ada rugi dunia akhirat. 12 jam. Ada khasirat dunia wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Jadi tergantung cintanya kita kepada ini. Kalau kita cinta 40 hari itu terlalu lambat. 1 bulan lah. 1 hari 1 juz. Masya Allah. Kemudian juga ada nasihat sangat indah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kan beliau di penjara. Difitnah, beliau di penjara. Lah di penjara itu beliau fokus kepada Al-Quran. Karena kalau di luar penjara sibuk, bantah sana, bantah sini, banyak banyak penyimpangan. Di penjara fokus baca Al-Quran. Dan ternyata ketika di penjara itu oleh Allah diberikan pembukaan. Diungkap oleh Allah rahasia Al-Quran. Luar biasa Al-Quran ini. Dan kita nggak akan bisa merasakannya kecuali kita sudah menjadi temannya dulu. Jadilah temannya dulu, sahabatnya dulu. Baru kita dibuka oleh Allah. Kalau kita belum jadi sahabatnya, belum jadi teman, nggak dibuka. Begitu dibuka oleh Allah di penjara. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ya, kata-kata beliau, nadimtu ala tadyi'i akthar awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Aku menyesal karena aku telah menyia-nyiakan banyak waktuku selain mendalami makna-makna Al-Quran. Ya Allah, aku menyesal. Kenapa kok enggak dulu-dulunya kayak gini ya? Subhanallah. Jadi kalau kita ingin merasakan seperti itu, kita harus jadi temannya dulu, sahibnya dulu. Kalau belum jadi sahabatnya ini, belum bisa kita merasakan. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an yughadhil 'aqla war-ruha wa yahfadhul jisma wa yatmanus sa'adata akthar min idamatin nadhar fi kitabillahi ta'ala." Aku tidak melihat sesuatu yang lebih memberikan gizi kepada akal, yang lebih memberikan gizi kepada ruh, yang lebih menjaga badan, dan yang menjamin kebahagiaan melebihi ya banyaknya memandang kitab Allah ini. Memandang, melihat. Jadi kalau kita ingin akal kita dapat gizi, roh kita dapat gizi, badan kita dijaga oleh Allah, dan kita dapat bahagia, yang banyak memandang Al-Quran. Rasakan sudah, coba. Kalau antum belum mencoba, rugi. Ini surga dunia. Memang pertamanya berat. Nanti kita bahas, pertamanya memang berat. Kemudian juga di antara syaratnya adalah kita meninggalkan dosa. Kalau kita masih bergelimang dalam dosa, ditutup oleh Allah. Ada salah seorang ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah merupakan gurunya Syekh Utsaimin dan gurunya para ulama. Dan beliau juga ahli Al-Quran. Beliau punya tafsir Al-Quran. Tafsirnya berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Tafsir yang luar biasa. Sudah nulis tafsir yang luar biasa. Di akhir kitab tafsirnya beliau ucapkan apa? Ya, ini kata-kata beliau di akhir tafsirnya. Wa nas'alullaha an ya'fuwa 'anna dhunuban lana halat bainana
wa baina katsirin min barakatihi wa khataya wa syahawat dhahabat biqulubina an tadabburi ayatihi. Kami mohon kepada Allah agar Allah memaafkan dosa-dosa kami yang menghalangi kami daripada kebanyakan barokahnya Al-Quran, serta dosa-dosa dan syahwat-syahwat yang menghilangkan hati kami sehingga tidak mampu mentadabburi ayat-ayat Allah. Ini padahal beliau baru nulis tafsir yang hebat. Beliau mengatakan, ya Allah, gara-gara dosa saya, Allah masih kurang membuka untuk saya. Bagaimana pula dengan kita? Ya, kita penuh dengan kesalahan. Jadi kita berusaha meninggalkan dosa semampu kita agar kita lebih bisa dibuka oleh Allah mendapatkan barokah, kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Kemudian juga ada salah seorang salafus saleh ditanya, berapa banyak saya harus membaca Al-Quran? Jawabannya, tergantung seberapa banyak kamu ingin bahagia. Kalau kamu ingin bahagia banyak, ya baca yang banyak. Kalau ingin bahagia sedikit, ya baca sedikit. Tergantung keinginan kita untuk bahagia. Kemudian juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Al-Quran ini kitab dahsyat. Kalau kita buka di Al-Quran surat ke-59, surat Al-Hasyr ayat 21. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya Al-Quran kami turunkan ke gunung, maka gunung akan pecah, takut kepada Allah. Jadi gunung itu loh, kalau Al-Quran turun kepada gunung, gunung pecah, takut kepada Allah. Lah terus kita kok tidak merasakan pengaruh apa-apa ya? Bahkan sahabat Nabi dulu pernah mengobati seorang kepala desa disengat kalajengking hanya dengan membacakan Al-Fatihah, sembuh. Berarti hebat Al-Quran ini. Bahkan juga kalau ada orang kesurupan misalnya, kesurupan di ruqyah, jinnya berbicara. Lalu kita katakan kepada jinnya, wahai jin, kalau kau tidak keluar, aku akan membakarmu dengan Al-Quran. Lalu kita baca ayat kursi dengan niat membakar. Jinnya terbakar. Al-Quran ini hebat. Tapi pertanyaannya sekarang, saya kok tidak merasakan apa-apa ya? Saya baca kok tidak merasakan apa-apa. Iya kan? Kan kita merasakan gitu kan? Ternyata ada 3. Nah ini 3 ya. 3 kiat agar kita mendapatkan hasil maksimal dari Al-Quran. Ini sudah pernah kami kirim di WhatsApp kami, MTDHK, Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Kami punya broadcast ya, WA itu tiap hari mengirimkan tausiah. Sudah sampai 50 sekian. Itu untuk umum. Ada caranya, nanti gabung, ngirim ke nomor tertentu. Dan silakan dilihat di mana, di Facebook saya Hati Bening, atau juga nanti saya beritahukan ke Al-Am Abdurrahman. Termasuk ini sudah pernah kami kirimkan. Tiap hari kami kirim tausiah 1, tiap hari 1, tiap hari 1, yang insya Allah bermanfaat. Termasuk ini sudah pernah kami kirimkan. Supaya kita mendapat hasil maksimal dari Al-Quran, ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama-tama adalah kuantitas. Kuantitas ini perlu. Ngaji dalam jumlah banyak. Ini perlu. Ini perlu. Kalau kita melihat para sahabat dulu, rata-rata khatam 3 hari. Khatam 6 hari. Rata-rata sahabat seperti itu. Apalagi Ramadan. Sahabat Utsman 1 rakaat khatam. Ramadan. Itu karomah ya, kita nggak mampu. Kalau kata Nabi nggak boleh lebih cepat daripada 3 hari. Kalau ada yang bisa lebih cepat itu zaman sahabat dulu, itu karomah, kelebihan. Kita nggak mampu. Jadi baca jumlah banyak ini perlu. Misalnya kalau kita komitmen aja 1 hari 1 juz, dan insya Allah kita bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah kuantitas.
kualitas. Kualitas kita berusaha memperhatikan mutu, berusaha memahami. Kalau memahami ini nggak usah banyak-banyak. Satu hari misalnya kita berusaha memahami 5 ayat. Kita baca 5 ayat, kita baca tafsirnya, kita pelajari, kita pahami. Kalau kurang jelas ditanyakan kepada ustadz yang ngerti. Karena kalau kita hanya membaca jumlah banyak saja tanpa kualitas, nanti kita nggak akan paham. Kalau kita fokus ke kualitas tanpa baca banyak, kita nggak akan pernah khatam. Sahabat dulu digabung dua-duanya, baca banyak iya, kualitas juga iya. Ada riwayat mereka sahabat dulu belajar kepada Nabi 10 ayat, nggak pindah-pindah. Sampai paham, sampai ngerti baru pindah kepada ayat berikutnya. Jadi digabung dua-duanya. Kuantitas iya, kualitas juga iya. Yang ketiga adalah intensitas. Intensitas itu seringnya baca. Jadi jangan kita baca hari ini banyak 5 juz, setelah itu berhenti lagi. Kita baca bulan depan. Ramadan, Masya Allah, baca Al-Quran bukan main. Setelah Ramadan disimpan. Nunggu Ramadan lagi. Ya, eman. Jadi kalau kita ingin hasil maksimal, kuantitas, kualitas, intensitas. Dicoba. Coba. Memang baca ini berat. Ada seorang syekh ditanya, "Syekh, kenapa? Saya kalau membaca buku selain Al-Quran, gampang. Mau baca koran, pagi langsung khatam koran. Gampang kan? Gampang apa susah? Gampang, ringan sekali. Atau kita baca buku apa aja, karangannya manusia, ringan. Bahkan kadang baca novel, satu majelis khatam. Kok ringan ya? Begitu buka Al-Quran, aduh, beratnya bukan main. Berat sekali. Kita rasakan itu. Berat sekali. Ya Allah, beratnya, tidak kuat saya, tidak mampu. Tutup lagi. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Syekh ditanya, kenapa Syekh? Jawaban Syekhnya itu indah. Apa jawaban Syekhnya? Karena Al-Quran adalah obat. Ini obat ini. Sementara dalam diri kita penuh dengan penyakit. Penyakit hati, penyakit otak, penyakit pikiran. Banyak penyakit di sini. Nah, berarti ketika kita membaca ini sedang terjadi proses pengobatan. Dan proses pengobatan itu menyakitkan. Orang ke dokter disuntik dulu, kadang dioperasi dulu, dibius dulu, minum jamu pahit, obat pahit. Tapi kalau kita sabar, kita akan sembuh. Jadi begitu kita baca, terjadi proses pengobatan. Memang berat, tapi paksa terus, paksa, terus diobati, lama-lama penyakitnya sembuh. Sudah sembuh, nikmat. Jadi memang awalnya berat, harus dipaksa. Kalau sudah kita berhasil memaksanya, ringan, kayak tadi nanti. Pak Direktur tadi bilang apa? Seperti disedot oleh Al-Quran. Nggak mau pisah dengan ini. Nggak mau pisah, antum nanti rindu. Bahagia ada di sini. Selamat ada di sini. Sukses ada di sini. Ini buku petunjuk. Bahagia, selamat, sukses, dunia akhirat. Dari yang menciptakan kita. Kita punya mobil apa? Avanza. Mobil apa? Innova. Itu ada buku petunjuknya. Pabriknya tahu seperti apa mobil ini. Allah juga menciptakannya dan Allah tahu seperti apa kita. Ini loh kitabnya. Kalau kita mau nurut kepada kitab ini, sukses, bahagia, selamat, dunia akhirat. Ya, kita bisa pulang ke rumah kita. Rumah kita di mana? Di surga. Rumahnya antum, rumah kita di surga. Ini kita di dunia sementara saja. Nanti kita kembali ke rumah kita. Kalau kita ingin kembali ke rumah kita, baca ini. Ini petunjuk jalannya. Kalau kita tidak membaca ini, nggak mengamalkan ini, nanti kesasar. Nggak bisa pulang ke rumahnya lagi. Masuknya kemana?
neraka. Karena tidak baca buku petunjuk, ya. Kita jalan aja pakai GPS ya, supaya nggak kesasar. Ya, ini GPS-nya menuju surga ini. Ingin selamat dunia akhir, dia ini kitabnya. Allahu Akbar. Kemudian juga di sini banyak nasihat dari para salafus soleh bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi juga diamalkan. Ada seorang kiai di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dulu ceritanya, kalau kita baca sejarahnya ya, itu beliau hanya mengajarkan kepada muridnya surat apa? Surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat yang mengajarkan kepada kita peduli kepada fakir miskin, anak yatim, sholat yang benar, yang baik, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Beliau hanya mengajarkan surat ini saja kepada muridnya setiap hari. Sampai murid-muridnya mengatakan, Pak Kiai, ganti surat lain. Kami sudah hafal, sudah ngerti, sudah paham. Apa jawabannya Pak Kiai? Sudah diamalkan atau belum? Belum Pak Kiai. Ya ada apa surat lain? Ini aja belum diamalkan. Al-Ma'un lagi. Ngaji Al-Ma'un, 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 Al-Ma'un. Lalu mereka mengatakan, Pak Kiai ganti surat lain, sudah hafal, sudah ngerti. Apa jawaban beliau? Sudah diamalkan atau belum? Belum Pak Kiai. Buat apa yang lain? Al-Ma'un lagi. Sampai akhirnya mereka benar-benar mengamalkan Al-Ma'un. Membuat panti asuhan, membuat sekolahan, membuat rumah sakit. Landasannya adalah Al-Ma'un. Inilah namanya ngaji Al-Quran. Tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi wa ahkamihi. Baca hurufnya, baca maknanya, baca hukumnya, mengamalkan isinya. Ada satu cerita. Ini kisah nyata dari sumbernya langsung. Seorang suami punya istri sakit. Istrinya berwasiat, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, mohon aku dikubur di sampingnya ibu mertua. Dan ibu mertua sudah mati lama, sekian tahun, lama sekali. Akhirnya sang istri tambah parah, mati. Dilaksanakan wasiatnya. Digali di samping ibu mertua. Ketika digali, ternyata telisiknya masih utuh. Walau sudah lama, bertahun-tahun ini. Dan ini bukan faktor tanah loh ya. Kalau faktor tanah kan semuanya sama. Ini enggak, cuma dia saja. Yang lainnya enggak seperti ini. Yang menggali penasaran, diintip. Ternyata kain kafannya masih utuh. Yang menggali penasaran, dibuka kain kafannya, jasadnya masih utuh. Berarti orang ini punya amalan ini. Punya amalan orang ini berarti. Lalu dicari, apa amalannya? Ternyata ibu mertua ini suka membaca Al-Quran. Satu hari tidak kurang dari 5 juz. Habis subuh 1 juz. Ba'da zuhur 1 juz, ba'da asar 1 juz, terus satu hari 5 juz. Zaman dulu kan enak, nggak banyak godaan kan, nggak nonton TV, nggak ada HP, jadi sibuknya apa? Ngaji. Jadi habis subuh ngaji 1 juz, habis zuhur 1 juz, satu hari 5 juz. Jasadnya dijaga oleh Allah. Dan memang orang-orang yang cinta dengan Al-Quran walaupun tidak hafal ya, cinta, baca, senang, suka, dijaga jasadnya oleh Allah. Utuh jasadnya. Sebagaimana Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Allahu Akbar. Ya, kemudian juga ada kalanya kita perlu membaca satu ayat diulang-ulang. Kalau pas ada ayat kita tersentuh, ya kita ulang-ulang. Sebagaimana Nabi pernah membaca satu ayat semalam suntuk sambil nangis. Ya.
Nabi membaca satu ayat sambil nangis. Ayat di dalam surat Al-Maidah, kisahnya Nabi Isa alaihi salam, ya, itu ada di ayat nomor 118. Doanya Nabi Isa, yang mana Nabi ketika membaca ini ingat umatnya. Semalam suntuk diulang satu ayat sambil nangis, sambil Rasulullah doa, Allahumma ummati ummati. Ayatnya berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau azab mereka, ya Allah, mereka adalah hamba-Mu sendiri. Tapi jika engkau ampuni mereka, ya Allah, engkau adalah maha perkasa, tapi engkau juga maha bijaksana. Diulang-ulang semalam suntuk sambil Nabi nangis, sambil Nabi berdoa, ya Rabb, ummati, ummati, Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Contoh-contoh kayak gini banyak. Termasuk ayat yang saya baca tadi, yang pada waktu sholat isya. Ada yang tahu nggak surat apa itu? Ayat masalah riba tadi itu loh. Surat Al-Baqarah. Itu yang terakhir tadi itu ayat nomor 281. Itu sebenarnya ayat kalau kita baca itu dahsyat. Ada seorang ulama di Madinah, Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti, itu punya pengajian khusus bahas ayat itu. Mulai dari awal pengajian sampai akhir nangis saja. Antum cari di YouTube ceramahnya ada. Judulnya Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah kamu akan satu hari yang mana pada hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Dan masing-masing orang mendapat balasan dari perbuatannya. Dan Allah tidak berbuat zalim. Ya. Salah seorang salafus saleh, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, membaca ayat ini bid'an wa ishrina marrah, 20 kali lebih. Diulang-ulang, diresapi, dihayati. Kemudian juga Al-Quran ini adalah obat. Itu ada 3 ayat di Al-Quran yang menyatakan Al-Quran ini adalah syifa. Itu ada di surat Yunus 57, Al-Isra 82, Fussilat ayat 44. Semuanya Allah mengatakan, ya, Al-Quran adalah syifa, obat. Penyakit hati, penyakit badan, penyakit pikiran, penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit lahir, penyakit batin. Semua obatnya adalah Al-Quran, dengan catatan kita iman kepadanya. Kemudian yang terakhir, membaca yang paling afdal itu waktu siang, waktu malam, kalau bisa. Kalau kita dimudahkan Allah bangun malam, tahajud, itu baca paling nikmat. Kalau kita keberatan bangun malam, ba'da subuh. Karena pikiran masih segar, suasana masih tenang. Kita baca itu nikmat, enak. Tapi kalau Allah mudahkan kita qiyamul lail, itu kesempatan. Bangun jam 2 sambil baca, ya, sholat baca. Ya Allah, nikmatnya. Itulah surga dunia, yaitu. Pada waktu malam ada orang berbuat sia-sia di diskotik, klub-klub malam. Tapi ada lagi orang yang baca Al-Quran. Bahagia mana kira-kira? Yang baca Al-Quran, sholat malam. Mereka itu bahagia semua. Bohong-bohongan aja bahagianya. Kalau udah pulang ke rumah, sumpek lagi. Sumpek lagi, kepingin lagi. Yang di Al-Quran, enggak, dia bahagia betulan. Sampai ke dalam bahagianya. Sehingga para salafus soleh dulu itu ada yang takut mati. Kenapa takut mati? Karena kalau mati nggak bisa sholat malam. Subhanallah. Jadi takut mati karena kalau mati nggak bisa sholat malam. Eman mati itu. Karena dia merasakan lezatnya sholat malam. Sampai ada sebagian salafus soleh itu merasa nikmat sholat malam. Dia mengatakan, kalau surga itu kayak gini rasanya. Surga itu indah berarti ya. Jadi seakan-akan dia berada di dalam surga. Ya, jadi kesimpulannya, kalau mereka bisa seperti itu, kita juga bisa. Tinggal mencoba. Ya, kesimpulannya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini jangan lupa, ini kita baca terus. Usahakan kita menjadi sahibnya ini, sahabatnya ini,
kita menjadi ahlul Quran. Coba kita baca. Sudahlah, rasakan. Coba seminggu mulai besok. Antum paksa 1 hari 1 juz. Paksa. Kita bisa. 1 juz, setelah seminggu rasakan apa yang terjadi. Hidup lebih enak, lebih tenang, lebih damai, dan semakin rindu. Nanti antum kepingin tambah 1 juz kayaknya kurang, saya kepingin 2 juz. Setelah 2 kurang, kepingin 3. Sampai sebagian salafus saleh 1 hari sampai 10 juz. Itu waktunya tambah barokah. Daripada waktu kita buang cuma-cuma. Terus terang aja, kebanyakan waktu kita buang cuma-cuma. Ya diantaranya untuk mainan ini. Ya, tang ting. Ada grup WhatsApp ini, grup WhatsApp itu, grup WhatsApp ini. Kita nggak buka 1 jam, kita buka sudah 185 notifikasi. Iya. Sibuk dengan ini saja. Daripada kita kesedot ke WA, lebih baik kesedot ke Al-Quran. Ini bahagia kita. Bahagia, sukses, untung, dunia akhirat. Ya, mudah-mudahan ceramah ini bukan sekedar retorika saja. Mudah-mudahan ceramah ini masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam batin kita, masuk ke dalam badan kita, masuk ke dalam roh kita, dan kita bisa benar-benar mengamalkan. Kita menjadi ahlul Quran, kita menjadi sahibul Quran, dan kita mendapat syafaat Al-Quran. Kita menjadi keluarga Allah, kita menjadi orang-orang pilihan Allah, dan kita menjadi kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini materi pembuka dari saya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Masya Allah. Kita kalau mendengarkan apa yang ditausiahkan oleh Ustaz Abdullah Hadrami tadi, masing-masing kita merenungkan diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Tapi mudah-mudahan setelah kita mendengarkan tausiahnya tadi akan menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, insyaallah. Kami yakin banyak daripada bapak-bapak yang masih ada yang kurang paham apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hadrami tadi. Masih ada waktu, saya buka tanya jawab. Dan karena masalah topik ini sangat penting, kami mengharapkan jangan bertanya di luar ini. Jadi supaya masalahnya tidak keluar. Ya, setuju ya. Nah, jadi saya mengharapkan yang ditanyakan yang ada hubungannya bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran ini. Oke, saya buka tanya jawab. Terima kasih. Sekalian tanya. Ya. Oh ya. Nama saya Pak Sujipto dari Mojokerto. Pak Ustadz, apakah ada rahasianya untuk kita supaya senang dan kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi supaya dimudahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Cara supaya kita senang membaca Al-Quran dan mudah membaca Al-Quran, itu pertama-tama kita berdoa kepada Allah, Pak. Doa ini penting, ya. Yang mana Rasulullah itu mengajarkan kepada sahabat Mu'ad doa yang dibaca tiap-tiap selesai sholat, atau sebagian ulama mengatakan dibaca menjelang salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba supaya hamba bisa selalu berzikir kepadamu
bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita minta tolong Allah. Karena kalau Allah nggak nolong kita, nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemauan keras, Pak. Harus ada kemauan keras. Karena memang terus terang di antara sifat kita adalah malas. Itu penyakit. Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah dari sikap malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Malas harus dilawan, Pak. Kemudian memang pertamanya berat, tapi harus dipaksa. Setelah dipaksa, terbiasa, menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi nikmat. Dan kita akhirnya senang. Menjadi kebutuhan akhirnya. Sehingga istilahnya tadi itu kan, kesedot tadi itu kan. Artinya kita nggak bisa pisah, rindu terus. Terbawa kita oleh Al-Quran. Bahkan nanti Bapak ingin selalu bertambah bacanya. Kalau bacanya tetap atau kurang, rasanya menyesal di sini, Pak. Nah, di sini. Rasanya di sini menyesalnya. Jadi seperti itu. Jadi pertama tadi apa, Pak? Berdoa. Yang kedua, punya kemauan keras. Dipaksa. Malas, jangan dituruti. Ya. Nanti setelah kita terbiasa, enak, mudah, gampang. Setelah itu kita akan tergantung dengan Al-Quran. Dan itu ketergantungan yang positif. Daripada tergantung kepada obat. Kami di Malang, Pak. Alhamdulillah ada radio dakwah Islamiyah 100,5 FM. Isinya adalah pengajian juga murattal Al-Quran. Itu ada seorang jamaah pindah dari Surabaya ke Malang. Sudah beberapa tahun yang lalu. Itu mula-mula beliau sakit. Tidak bisa lepas dari obat. Subhanallah, beliau di Malang nemu RDI ini, radio ini. Beliau setel terus, beliau dengarkan terus. Subhanallah, tidak lagi minum obat. Obatnya ditinggal. Sudah kena apa? Kena Al-Quran. Dengarkan murattal, dengarkan pengajian, sembuh. Jadi memang harus dipaksa. Ya, dipaksa. Ya, kembali lagi kepada kemauan. Ada kemauan, ada jalan. Ya. Ya, Pak. Iya, kalau itu pasti. Jadi pertanyaan namanya Abdurrahman ini, apakah maksiat menjadikan kita malas baca? Betul sekali. Tadi aja Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang nulis tafsir, beliau bilang apa? Gara-gara dosa saya, Allah, ya, gara-gara dosa saya, banyak makna Al-Quran yang kurang terungkap. Maafkan kami ya Allah. Padahal beliau maksiatnya apa sih? Beda dengan kita. Ya memang menjauhi maksiat. Kan di awal-awal itu sudah disinggung, kalau kita ingin merasa nikmat dengan ini, Pak, kita harus hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup kita dengan Al-Quran sama. Jadi nyambung. Alamnya sama. Karena kalau alamnya beda, nggak nyambung nanti. Al-Quran alamnya ini, kita alamnya lain. Misalnya ayat tadi tentang riba. Riba haram. Tinggalkan riba. Kalau orang masih makan riba, berarti nantang Allah perang. Kita baca tapi kita terus-menerus berbuat riba. Ya nggak nyambung. Nggak ketemu. Alamnya lain. Ya. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno dari Jombang. Yang saya tanyakan yang tentang awal tadi, Pak, yang mukadimah disampaikan oleh Ustadz tentang hidayah. Nah, orang itu sudah mengerti masalah ini salah dan ini benar, tapi dia tetap melanggar itu. Apa itu termasuk belum mendapat hidayah atau hidayah itu sudah dilepas? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Iya. Sebenarnya hidayah itu dicari ya. Bukan ditunggu. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Rabbku. Pasti dia memberikan hidayah.
Jadi kita pergi, berusaha, berupaya, baru kita dapat hidayah, menggapai, menyongsong. Jadi bukan nunggu saja. Dan hidayah ada dua macam. Hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Hidayah berupa penjelasan, keterangan, bimbingan. Ini kita semuanya dapat. Ada lagi hidayah taufik yang bisa merubah hanya Allah. Ya. Tapi semuanya kembali kepada kita, Pak. Kita mau dikasih oleh Allah, kita nggak mau nggak dikasih. Walladzina ihtadaw zadahum hudan. Jadi orang yang mengamalkan hidayah ditambah hidayahnya oleh Allah. Tapi kalau orang nggak mau hidayah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya sakit, disembuhkan nggak mau, dia milih sakit, ditambah sakit oleh Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka nyimpang, nyeleweng, diluruskan nggak mau diluruskan, tambah diselewengkan oleh Allah. Jadi hidayah itu dicari, diusahakan, diupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan doa, pasti dapat. Allah nggak mungkin tidak memberikan. Man jadda wajad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Jadi bukan nunggu, Pak ya, bukan pasif. Kita harus aktif, agresif, menyongsong, menyambut, mengejar. Seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua bahasa Al-Quran, yang pertama ada tulisan Arab, yang kedua ada tulisan Latin atau terjemahan, Ustadz. Bagaimana hukumnya ketika orang itu nggak bisa membaca bahasa Arabnya tapi dibaca tulisan Latinnya? Iya. Ada kesalahan atau enggak, kan kurang dipahami kalau dibaca seperti itu. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak Budi dari Malang. Ya, yang namanya Al-Quran itu ya bahasa Arab ya. Jadi kalau Latinnya itu bukan Al-Quran namanya. Dan para ulama bukan tafsirnya. Jadi Al-Quran di bahasa Indonesianya itu apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tulis bahasa Latin, bahasa Indonesia. Itu ulama semuanya sepakat nggak boleh baca Al-Quran seperti itu. Kalau terjemah boleh, tafsir boleh. Ini bukan terjemah, bukan tafsir, tapi Al-Qurannya ditulis dengan bahasa Latin. Itu semua ulama sepakat, nggak ada khilafiyah, hukumnya adalah haram. Hukumnya haram, haram itu, haram. Itu ngerusak Al-Quran. Itu menjadikan orang malas belajar Al-Quran. Apalagi juga banyak bahasa yang salah. Alladzi, alladzi. Iya kan, sudah lain sudah. Jadi Al-Quran itu belajar. Dan Allah memudahkan. Orang mau belajar dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dimudahkan. Mau belajar baca dimudahkan. Belajar tafsir dimudahkan. Belajar tahfidz dimudahkan. Belajar tajwid dimudahkan. Belajar tahsin dimudahkan. Dimudahkan semuanya oleh Allah. Jadi jangan baca dengan bahasa Latin, bahasa Arab. Ya, bahasa Arabnya. Demikian, semoga jelas, wallahu alam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan saya gini, Ustaz. Nama saya Didik dari Bangil. Pertanyaan saya, bahwa akhir-akhir ini kan banyak software mengenai murotal Al-Quran. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, sama-sama kita mengindra Al-Quran dari pendengaran atau melihat atau membaca, itu lebih afdal mana? Soalnya mendengar murotal dan membacanya. Soalnya ada sebagian orang yang lebih mudah mendengar daripada membaca untuk memahami dan memahami makna-maknanya. Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar itu bagus, tapi bukan berarti tanpa membaca. Rasulullah suka mendengar. Bahkan beliau pernah minta sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, Nabi mendengarkan, suka. Sampai Rasulullah heran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud heran, ya Rasulullah, aqra'u alaik wa alika unzil. Apakah saya baca Quran kepada anda, pada turunnya kepada anda? Kata Nabi apa? Inni uhibbu an asma'aha min ghairi. Saya suka dengar bacaannya orang.
Lalu sahabat Ibnu Mas'ud baca sampai surat An-Nisa ya, tentang yauma ayat tentang bahwa nanti semua umat itu datang dan Nabi menjadi saksi. Yauma ya'ti bi syahidin wa ya'ti bika ala haula'i syahida. Sampai di ayat ini Rasulullah mengatakan hasbuk, cukup. Ibnu Mas'ud melihat air mata Nabi berlinang. Ya. Yauma ya'ti min kulli ummatin bi syahidin wa ya'ti pokoknya Nabi datang menjadi saksi hari kiamat nanti. Jadi mendengar itu bagus, tapi bukan berarti kita tanpa baca. Baca sendiri perlu, wajib baca sendiri. Karena kadang kita mendengarkan lebih tersentuh daripada ketika membaca. Mungkin ada murattalnya siapa bagus, kita tersentuh, Al-Ghamidi, atau mungkin Syekh Sudes, Syekh Surem. Jadi mendengarkan itu bagus, tapi membaca juga penting. Baca perlu, ya silahkan mendengarkan boleh. Ya, jadi dua-duanya ya, membaca iya, mendengarkan juga iya. Porsinya lebih banyak membacanya daripada mendengarkannya. Jadi mendengarkan itu untuk supaya dapat suasana baru, ya, dapat sentuhan baru. Demikian, wallahu alam. Itu tadi yang belakang. Al-Am. Terima kasih, Ustaz. Ya. Saya Abu Bakar dari Madiun. Tadi telah diterangkan masalah manfaat membaca Al-Quran. Iya. Dan bagaimana kiat-kiat membaca Al-Quran. Kemudian diterangkan juga masalah tadabbur Quran, mengerti artinya Quran. Iya. Yang saya tanyakan, maksudnya kiat tadi itu pertanyaannya apa? Maksudnya bukan kiat, keharusan membaca Al-Quran itu tadi diterangkan maksimal 40 hari hatam. Iya. Ya. Saya menanyakan masalah menghafal Al-Quran. Bagaimana kita diharuskan menghafal Al-Quran itu? Dalil-dalilnya apa? Kemudian bagaimana caranya menghafal Al-Quran? Dan barangkali ada cerita-cerita atau kisah dari sahabat-sahabat bagaimana mereka itu menghafal Al-Quran. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tadi itu ayatnya yang Nabi nangis ya, tidak berhenti, surat An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi surat An-Nisa ayat 41. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Rasulullah Muhammad SAW sebagai saksi atas mereka itu, atas umatmu. Ya, di sini Nabi nangis, minta Ibnu Mas'ud menghentikan, hasbuk, cukup. Jadi surat An-Nisa 41. Kemudian pertanyaannya Al-Am Dr. Abu Bakar Pak Jubair mengenai tadabbur. Mentadabburi Al-Quran itu kita faham. Karena itu para ulama mengatakan belajar tafsir hukumnya adalah wajib. Jadi belajar tafsir itu wajib. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita mentadabburi Al-Quran, memahami, merenungkan, mengerti, mengamalkan. Dan kita tidak bisa mungkin mentadabburi kalau tidak belajar tafsir. Bahkan Allah mencela orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, ya, di surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah di hati mereka terdapat kunci-kunci gembok-gembok nutup hatinya? Jadi belajar tafsir itu wajib. Kalau kita tidak belajar tafsir dosa.
Karena kita nggak mungkin bisa mentadaburi tanpa belajar tafsir. Ya. Kemudian kalau menghafal, itu pada zaman Nabi, itu memang mereka dimudahkan oleh Allah menghafal. Di antara fungsinya adalah untuk menjaga Al-Quran. Jadi zaman Nabi dulu alat-alat tulis masih sangat minim. Sehingga mereka mengandalkan dari hafalan. Hafal. Yang mana kemudian pada masa sahabat Abu Bakar, banyak penghafal yang terbunuh. Lalu sahabat Umar usul supaya dikumpulkan Al-Quran. Lalu kemudian dikumpulkan, tapi masih belum disusun seperti ini. Sampai pada masa sahabat Utsman. Karena masing-masing beda pendapat tentang susunannya Al-Quran. Lalu sahabat Utsman oleh Allah diberi ilham untuk nyusun seperti ini. Dan disetujui oleh semua sahabat. Sayyidina Ali malah memuji sahabat Utsman. Jadi mereka dulu memang dimudahkan hafal. Mereka dulu mudah hafal, gampang hafal. Nah, ya tidak mereka, karena mereka memang sedikit maksiat, dan memang oleh Allah diberi orang-orang di sana saat itu cepat hafal. Sampai ada orang itu kita sekali ngomong langsung hafal. Ada lagi 2 kali ngomong hafal. Ada lagi 3 kali ngomong hafal. Jadi macam-macam. Dimudahkan. Nah, kalau kita di Indonesia terus terang saja memang agak sulit menghafal. Karena kondisi lingkungan kurang mendukung. Kemudian juga kita punya banyak pikiran, banyak problem, banyak masalah, banyak tanggungan, banyak ini, banyak itu, ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau kita ada kemauan, bisa dimudahkan oleh Allah. Kalau dari teman-teman kami ketika di Arab Saudi punya banyak teman dari luar negeri dan mereka rata-rata hafal Al-Quran, itu cara menghafalnya macam-macam, beda-beda. Ada yang cara menghafalnya diulang-ulang ayat sebanyak-banyaknya sampai mengalir seperti air. Jadi biasanya kan ayat 1 dibaca dulu ya, sampai hafal, dibayangkan, hafal juga, lalu baca ayat 2. Sampai hafal berkali-kali, dibayangkan, hafal, lalu sambung ayat 1 dengan 2. Sekarang ganti ayat 3. Baca sampai hafal, mengalir, sudah selesai, sambung 1, 2, 3. Lalu ayat keempat. Menghafal itu mudah. Yang sulit adalah menjaga hafalan. Nah itu. Menghafal itu mudah. Tapi kalau nggak dibaca terus, cepat hilangnya. Sehingga Nabi mengatakan, ta'ahadu bil Qur'an lahiya asyaddu tafallutan au tafassiyan minal ibili min uquliha. Hendaklah selalu kamu baca Al-Quran. Karena kalau tidak, dia lebih cepat lepas daripada onta yang tidak diikat. Jadi memang harus dibaca diulang-ulang. Para hufat, para hafid itu 1 hari mungkin baca 6 juz. Kalau enggak, hilang. Seperti itu. Demikian, wallahu alam. Silahkan. Ustaz, maksudnya apa kita diwajibkan untuk menghafal itu? Kalau hafal 30 juz ya, kalau wajib, wallahu alam, saya belum tahu ulama yang mewajibkan. Tapi yang jelas kita sangat dianjurkan. Jangan sampai di dada kita tidak ada Al-Qur'annya. Terutama surat-surat yang kita baca di dalam sholat. Ya, masa kita kalau baca sholat selalu surat Qul huwallahu ahad terus. Kan perlu sekali-kali kita baca yang agak panjang, amma yatasaalun, ya. Atau baca apa juz ke-29, juz ke-28, seperti itu. Tapi kalau kata-kata apakah wajib hafal 30 juz, wallahu alam, saya belum tahu ulama yang mengatakan itu. Tapi usahakan hafal minimal juz 30 minimal lah. Supaya di dada kita tidak kosong daripada Al-Qur'an. Sampai-sampai ada ulama yang mengibaratkan dada yang kosong dari Al-Quran seperti rumah yang kosong tanpa penghuni. Rumah kosong tidak ada penghuninya. Apa yang terjadi? Yang terjadi kotor, bahkan lama-lama akan rusak, roboh. Dihuni oleh binatang-binatang ini itu, serangga macam-macam.
Demikian pula dada yang tidak ada Al-Qur'annya, seperti rumah yang kosong. Jangan sampai tidak ada Al-Qur'annya di sini. Ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali kami mengikuti ceramah, itu banyak yang menyampaikan bahwa dalam rumah itu yang disenangi Allah adalah rumah yang dibacakan Al-Quran, didengungkan Al-Quran. Sedangkan membaca itu ada dua cara. Suaranya kurang jelas. Sedangkan membaca itu ada dua cara. Dengan dibaca keras dan di dalam hati. Nah, karena Allah suka yang didengungkan, lah dalam arti dengungan ini yang dikeraskan itu lebih afdal atau yang cukup dengan yang dibaca dalam hati itu. Karena juga banyak yang menafsirkan yang didengungkan dan sebagainya, padahal kalau didengungkan itu ada versi macam-macam, karena ya antara lain mungkin ingin didengar orang dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud membaca Al-Quran itu bukan dalam hati ya. Yang namanya qiraah. Qiraah itu mulutnya bergerak dan ada suara yang keluar. Jadi kalau hanya batin saja gini, itu masih belum qiraah, belum tilawah. Jadi qiraah, tilawah itu mulutnya bergerak dan ada suara yang keluar. Ya. Bahkan perlu juga kita membaca dengan suara yang keras, itu perlu. Dan itu nikmat. Sampai ada satu dokter ahli kejiwaan. Itu ada pasiennya, di antara nasihatnya dokter ini adalah kamu baca Al-Quran dengan suara keras. Itu di antara cara mengobati penyakit jiwa, depresi, stres dan semisalnya. Dan memang terasa itu, coba rasakan. Baca dengan suara yang keras. Maksudnya keras bukan teriak-teriak loh ya. Dia maksudnya keras itu pakai suara. Suaranya keluar. Suaranya keluar dan kalau bisa indah ya, memang dianjurkan kita memperindah. Ketika kita ngaji di rumah dengan suara. Lah suara yang keluar ini, itu menjadikan ruangan ini wangi. Walaupun kita tidak bau, tapi di alam lain wangi. Sehingga malaikat itu seneng. Sementara setan-setan yang tidak suka dengan wangi-wangi, senang dengan yang busuk-busuk, lari dia itu. Jadi suara kita membuat wangi ruangan. Jadi perlu dengan suara. Kemudian ada kata-kata dari sahabat Umar insyaallah Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa di antara ibadah ya, itu kata-kata sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan awal ma yanqusu minal ibadah at-tahajjud bil-lail wa raf'us sauti fiha bil qiraah. Ibadah yang pertama berkurang adalah sholat tahajud waktu malam dan mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran pas sholat tahajud itu. Jadi kalau kita sholat tahajud itu baca dikeraskan. Yang penting jangan sampai ganggu orang yang tidur. Ya mungkin kita cari ruangan di rumah kita yang kira-kira tidak ganggu orang yang tidur. Lah sambil baca dengan suara keras, itu ibadah yang bagus. Nikmat rasakan. Ya dengan suara. Seperti itu. Demikian. Iya. Yang ditakutkan terjebak riya. Riya itu urusan hati ya. Kembali kepada hatinya. Kalau memang niatnya kepingin didengar orang, dipuji orang, ya lain. Allah Maha tahu hatinya orang. Tapi kita jangan sampai meninggalkan amalan karena takut riya. Itu namanya riya. Iya. Ada nasihat dari seorang tabi'in namanya Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau mengatakan tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya. Saya mau ngaji. Waduh. Ada memang enggak enak, saya takut riya, sudah enggak jadi ngaji. Itu malah riya itu.
Karena tidak jadi ngaji gara-gara orang. Tapi wah mumpung ada Ami Abdurrahman tak ngaji saya. Nah, itu namanya syirik. Lah terus gimana? Ya ngaji aja. Bukan karena ingin didengar orang, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, enggak ada niat apa. Lillah fillah. Ngaji terus. Jadi begitu. Jadi jangan meninggalkan amalan karena takut riya, jangan pula beramal karena riya. Dua-duanya kita selamat. Itulah ikhlas. Iya. Sudah, waktunya sudah habis. Iya. Oh, boleh, boleh. Jadi misalnya kita bawa HP ini baca gini ya, boleh nggak masalah. Atau misalnya kita bawa mushaf gini kan, ya kita baca gini kan, terus dibalik, boleh. Itu gerakan ada perlunya. Jadi imam baca. Kalau imam rawatib ya, imam sholat wajib 5 waktu, usahakan yang hafal. Walaupun para ulama mengatakan secara hukum boleh. Tapi yang sunnah imam itu kan lebih banyak hafalannya. Kecuali kalau imam tarawih. Karena tarawih kan bacaannya panjang, tidak semua orang hafal, maka ketika imamnya baca tidak masalah. Cuman kalau imamnya hafal ya lebih afdol. Ya. Jadi kalau rawatib dianjurkan imamnya itu yang hafal. Alhamdulillah. Kalau makmumnya nyemak itu para ulama mengatakan jangan. Supaya makmum itu mendengarkan. Mendengarkan. Nanti kalau makmum itu nyemak, akhirnya coba perhatikan ya, sholat tarawih makmumnya nyemak semuanya. Ini kayak bukan sholat, ini semaan ini. Iya, ceritanya kayak semaan akhirnya. Makmumnya gini semuanya. Ini kayak semaan ini. Kalau yang di belakangnya imam untuk kalau di belakang imam untuk apa namanya membetulkan baca boleh, itu perlu sekali. Itu perlu sekali. Karena kadang imamnya salah, nggak ada yang betulkan. Jadi kalau di belakang imam untuk betulkan bacaan imam yang salah itu perlu sekali. Bahkan di masjid kami An-Nur kami selalu nyuruh harus ada di belakang imam. Supaya kalau imam keliru ada yang ingatkan. Kenapa? Jangan. Kalau kurang ngerti belajar. Memang ada yang alasan gitu. Kalau kita tidak lihat nanti ngantuk semuanya ini. Tapi lah kalau semuanya gini antum lihat, iki sembahyang apa semaan iki. Semuanya gini seperti itu. Yang di belakang imam saja untuk apa namanya ngoreksi bacaannya imam itu perlu sekali. Ya, wallahu alam. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa mendengarkan tausiah yang bermanfaat. Baiklah, kita tutup pengajian ini dengan doa. Astagfirullah, mohon tutup dengan doa. Dan sekali lagi saya ingatkan, bulan depan kita pengajian ini diliburkan. Insyaallah kita temu kembali bulan April insyaallah. Terima kasih. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma bi anna lakal hamd. La ilaha illa ant. Wahdaka la syarika lak. Ya Mannan. Ya badi'as samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Nas'aluka an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taghfira lana wa liwalidina wa li azwajina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li usratina wa li aqribaina wa li a'mamina wa li ammatina wa li akhwalina wa li khalatina
ولأجدادنا ولجداتنا وأصولهم وفروعهم. اللهم اغفر لمشائخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأحبابنا ولمن أحبنا فيك. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا فيك. اللهم اغفر لطلابنا وطالباتنا ولمن حضر مجالسنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب، تب علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا يا الله. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, kami berdoa kepadamu. Kami datang kepadamu dengan membawa semua namamu yang maha indah dan semua sifatmu yang maha tinggi. Ya Allah, kami memujimu dengan semua pujian yang layak untukmu. Ya Allah, curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni ibu dan bapak kami. Ampuni anak-anak kami, istri-istri kami ya Allah. Ampuni saudara-saudari kami ya Allah. Keluarga kami, karib kerabat kami, paman bibi kami, kakek nenek kami semuanya. Ampuni ya Allah guru-guru kami ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang meminta kepada kami agar kami mendoakan mereka. Orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka. Murid-murid kami semuanya ya Allah, yang menghadiri majelis-majelis kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah mati ya Allah. Engkau maha dekat, Engkau mendengar doa, Engkau menunaikan hajat. Ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, terimalah taubat kami, maafkan kami ya Allah. Engkau maha menerima taubat, Engkau maha pengampun, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau maha pemaaf. Ya Allah, Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Rahmat kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada amal perbuatan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampuni ya Allah. Ya Allah, kami datang kepadamu, kami mengetuk pintumu ya Allah. Kami akui bahwa kami banyak berbuat dosa, kami banyak berbuat salah, kami banyak lupa, kami banyak lalai. Tapi kami yakin ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Kami ketuk pintumu ya Allah. Buka pintumu untuk kami ya Allah. Berikanlah ampunanmu untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Jadikan kami selalu taubat di awal perjalanan kami, di tengah perjalanan kami, sampai akhir perjalanan kami. Ya Allah, jadikan kami istiqamah ya Allah. Ya Allah, berilah kami hidayah.
Jadikan hidayah ini selalu menyertai kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Kami tahu godaan dunia berat, fitnah dunia berat ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak ada artinya ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami sekejap mata pun ya Allah tanpa bimbingan-Mu, tanpa arahan-Mu, tanpa hidayah-Mu, tanpa petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, selamatkan kami, keluarga kami semuanya ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Tutup umur kami dengan penutup yang terbaik. Ya Allah, kalau kami mati ya Allah, tutuplah dengan yang terbaik. Kami mati ketika ibadah. Kami mati, akhir kalam kami adalah La ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina fi hadhihi dunya La ilaha illallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.